Hai, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai database employees yang akan kita gunakan untuk mempelajari bahasa SQL atau bahasa SQL. Ada yang bilang MySQL, MySQL sama aja. Oke, jadi pastikan sebelum kita berlanjut melihat video ini, kalian yang menonton video ini sudah sebelumnya menginstal MySQL Server dan MySQL Workbench. Nah, setelah sudah menginstal kedua software tersebut, usahakan juga sudah menginstal database employees di SQL kita. Dan juga kita bisa memastikan apakah SQL kita berjalan atau tidak dengan menekan ini, MySQL ini. Di sini terlihat bahwa MySQL server saya aktif sudahan. Bisa kita close, kemudian kita bisa juga buka SQL Workbench kita, MySQL Workbench. Ini sebelumnya sudah dikoneksikan, tinggal kita klik aja. Nah ini. Pastikan kalau misalkan kita sudah menginstal database employees, maka akan bisa muncul seperti ini. Jadi ketika kita coba jalankan select bintang from employees, di sini bisa terlihat ada 5 record di sini. Skemanya di sini. Nah, tetapi sebelum kita menggunakan lebih lanjut mengenai database employees ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana skema database-nya, kemudian apa saja tabel-tabelnya, apa saja constraints-nya, dan lain-lain. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan kita buka browser kita, kemudian kita cari MySQL employees database. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita dulu menginstalasinya melalui website ini, di introduction, installation, ada semua. Dan sekarang kita ingin tahu skema database-nya atau employee structure-nya. Kita bisa buka di sini. Nah, di sini. Jadi di sini bisa terlihat skema database-nya. Oke. Dari skema database di sini sebenarnya bisa terlihat mana saja tabel masternya dan mana saja tabel transaksinya. Jadi kalau kita lihat di sini tabel employees ini dia merupakan tabel master di mana primary key-nya adalah employees number-nya, employees number dengan tipe data integer. Kemudian di sini juga ada departments. Departments ini atributnya ada department number, department name, di mana primary key-nya adalah department number-nya. Nah, kemudian selain itu di sini ada department employees. Jadi di sini untuk mengetahui seorang pegawai atau karyawan itu dia bekerja untuk departemen mana. Di sini ada foreign key employee number yang terhubung ke tabel employees. Kemudian ada department number yang juga dihubungkan. Ini juga foreign key dari tabel departments. Di sini terlihat bahwa primary-nya adalah employee number dan department number-nya. Kemudian turun ke bawah kita bisa menemukan department manager untuk tahu employee siapa yang menjadi manager dalam suatu departemen. Jadi di departemen ini ada yang memimpin, ada employees yang menjadi manager. Di sini terlihat dari adanya primary-nya employee number dan department number. Tapi di sini dia sebenarnya sebagai foreign key. Dia mengambil dari tabel employees dan juga dari tabel department. Kemudian di sini juga ada salaries. Jadi salaries di sini untuk mengetahui gaji dari seorang pegawai.
Nah, di sini ada primary key-nya adalah employee number dan from date. Employee number ini dia mengambil dari employees, dia terhubung. Nah, kemudian ada juga titles. Jadi titles di sini dia ingin mengetahui seorang pegawai atau employees tadi itu title-nya apa. Ketika kita buka lagi folder untuk database employees, di sini kita bisa melihat ada employees SQL. Kalau kita ingat-ingat lagi bahwa ketika kita menginstal database employees ini, kita membuka employees.sql ini. Nah, sebenarnya apa sih isinya? Kita lihat bareng-bareng aja. Nih. Jadi, dia adalah sampel employee database. Nah, ketika kita buka file.sql ini, sebenarnya kita melihat apa sih kode SQL atau structure query language dari database yang telah kita download. Nah, jadi di sini ada perintah SQL. Ini kalau kita lihat di sini lebih ke data definition language atau DDL. Nah, jadi di sini terlihat ada drop database if exists employees. Ini maksudnya adalah kalau misalkan ada di database kita yang namanya employees, maka kita drop. Karena kita mau membuat database di sini. Baru di sini kita buat database-nya. Create database if not exist employees. Ini maksudnya adalah kita mau membuat database yang namanya employees di sini ketika database itu belum ada. Makanya di awal kita drop dulu. Kemudian kita create. Kemudian kita gunakan employees-nya use employees. Nah, kemudian kita lihat dulu. Jadi kata drop di sini adalah maksudnya menghapus atau menghilangkan. Jadi ketika di database employees ini ada tabel yang namanya debt EMP, debt managers, titles, salaries, employees, dan departments, dia akan dihapus terlebih dahulu. Tuh, jadi kalau misalkan dia sudah dihapus, baru kita membuat tabel-tabelnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke employees database. Di situ ada tabel-tabelnya, kan tadi ada tabel. Di sini kalau kita lihat skemanya. Oke. Kalau kita lihat skemanya di sini. Oke, saya rasa sudah cukup terlihat. Kalau kita lihat skemanya di sini, tabel employees itu kan ada atribut-atributnya seperti employee number, birth date, first name, last name, gender, and etc. Kemudian di sini cara membuatnya, kode SQL-nya adalah kita menggunakan kode create. Ya, di sini ada create tabel employees. Jadi kita mau membuat tabel yang namanya employees. Jadi sintaknya dari perintah untuk membuat tabel itu kita buat create tabel. Nama tabelnya apa di sini? Di dalam kurung kita masukkan atribut-atributnya. Dan atribut-atributnya itu kita bisa langsung berikan tipe datanya, kemudian constraint-nya apa bisa kita tambahkan di sini. Seperti di sini contoh ya. Di sini dia tunjukkan di skemanya employee number-nya integer. Nah, di sini bisa terlihat di sini ada EMP number. Kita buat atribut EMP number di sini. Yang tipe datanya integer dan constraint-nya dia not null. Not null di sini maksudnya adalah dia tidak boleh kosong. Makanya ada not null di sini. Kemudian ada birth date, tipe datanya date, not null, first name varchar, last name-nya varchar, gendernya ini kita pakai karakter ya. Kalau nggak M ya F, dan ini not null juga. Hire date kita pakai date. Nah, setelah itu terakhir ketika semua atributnya sudah kita beri di sini, sudah sesuai dengan skema yang ada. Di sini kita lihat dia menunjukkan bahwa primary key-nya adalah EMP number. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa nanti kalau misalkan kita mau membuat database, kita mau membuat tabel,
yang namanya employees, kemudian atribut-atributnya apa, ini sintaknya adalah seperti ini. Create tabel, nama tabelnya, dalam kurung atributnya. Nah, dalam menuliskan atribut, di sini ada nama atribut, tipe datanya, dan constraint-nya. Di sini constraint-nya dia not null. Dan terakhir, kalau atribut-atributnya sudah dideklarasikan, sudah didefinisikan di sini, kita bisa menunjuk yang mana menjadi primary key. Di mana di tabel employees ini, primary key-nya adalah employee number atau EMP number. Seperti tertunjuk di sini ya. Nah, selanjutnya kita move on ke tabel departments. Di sini ada tabel department. Kita lihat tabel department di sini atributnya hanya department number dan department name. Nah, di sini ada create tabel yang namanya departments. Ini sintak SQL-nya. Kemudian department number di sini tipe datanya ada char, not null constraint-nya, kemudian department name not null juga. Di sini terlihat bahwa primary key-nya adalah department number dan unique key-nya adalah department name. Jadi unique key itu lebih kayak seperti dia bukan primary key tapi dia unique. Jadi setiap record nanti tidak boleh sama karena unique tadi. Sama seperti contohnya kayak mahasiswa kalau punya email yang menjadi primary key itu biasanya kan nomor mahasiswanya atau NIM mahasiswanya. Nah, tapi email itu biasanya unik karena setiap orang nggak mungkin sama kan nama emailnya. Seperti itu. Jadi di sini unique key-nya adalah department name. Nah, terus kemudian kita mulai buat department manager. Department manager itu yang ini ya skemanya. Atributnya adalah employee number. Nah, kemudian di sini ada department number. Ini karena dia foreign key ya. Ada from date dan ada to date. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk menyambungkan dari dua tabel atau mendeklarasikan foreign key, kita bisa pakai seperti ini. Oke. Nah, ini terlihat pada tabel debt manager ada foreign key. Foreign key-nya adalah employee number, references tabel. Ini nama tabelnya. References employees. Pada tabel employees kita ambil atribut employee number. On delete cascade. On delete cascade ini dia lebih kalau misalkan di tabel master ada yang dihapus, maka pada tabel department manager ini juga otomatis terhapus. Nah, jadi untuk sintaksnya, cara menuliskan foreign key di sini setelah semua atributnya kita definisikan, kita tulis foreign key. Jadi di tabel ini siapa yang menjadi foreign key? Di sini yang menjadi foreign key adalah employee number. Kita ambil references. References ini dia merefer atau merujuk ke tabel master mana? Karena di sini kita merujuk ke tabel master employees, kita tuliskan nama tabelnya employees dengan merujuk ke atribut yang namanya employee number di sini. Dan ini biasanya kalau penulisan foreign key itu ada on delete cascade. On delete cascade ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika nanti di tabel master ada data yang dihapus, maka di tabel transaksi juga data satu recordnya juga terhapus. Gitu. Nah, selanjutnya juga ada foreign key department number yang merefer atau merujuk ke tabel departments dengan department number atribut yang menjadi rujukannya. Nah, kemudian di sini ditunjuk bahwa primary key-nya itu diambil dari employee number dan department number. Jadi, di sini maksudnya nanti tidak akan ada dua record di mana employee number dan department number-nya sama. Karena dia sebagai primary key kedua atribut ini. Oke. Jika cukup jelas, saya akan berlanjut ke sekarang tabel department employees. Jadi ini tadi untuk menyimpan seorang employee itu dia bekerja di departemen mana gitu kan. Kalau kita lihat skemanya itu yang ini.
Jadi dilihat ini primary-nya employee number dan department number. Kita lihat apakah sama, benar ya? Primary key-nya employee number dan department number. Kemudian di sini juga karena dia juga tabel transaksi, dia muncul foreign key di sini. Jadi di sini primary key-nya 2, yaitu employee number dan department number-nya. Sedangkan employee number dan department number ini dia juga sebagai foreign key dari tabel employees dan tabel departments. Nah, kemudian di sini juga ada tabel titles di sini. Tabel titles itu ada employee number, kemudian title-nya apa, dan dia memiliki title itu dari tanggal berapa. Di sini ada from date. Oke. Kemudian kita lihat di sini di sintaknya, create tabel title itu nih seperti tadi, sintaknya ada create table, nama tabelnya, kemudian dalam kurung atribut-atributnya yang dipisahkan dengan tanda koma di sini. Setelah atributnya semua didefinisikan, maka kita mendefinisikan foreign key-nya, di mana di sini foreign key-nya adalah atribut employee number emp_no ini references atau mereference di tabel employees yang merujuk ke atribut emp number on delete cascade, dan dia jadikan bahwa tiga-tiganya ini sebagai primary key. Jadi primary key-nya itu employee number, title, dan from date. Di sini berarti tidak akan ada record yang memiliki nilai employee number, title, from date sama. Nanti juga akan saya demokan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada tabel salaris di sini. Tabel salaris itu untuk menunjukkan gaji seorang pegawai itu berapa gitu. Nah, di sini terlihat ya ada employee number, salary, from date, to date. Di sini kuncinya ada 2, berarti primary-nya adalah employee number dan juga from date ini. Kita lihat apakah sama. Nah, ini sama ya. Ketika kita masuk ke skemanya, ke bahasa SQL-nya, terlihat bahwa pada tabel salaris ini mereka membuat atribut mulai dari employee number, salary, from date, to date. Kemudian terakhir ketika semua atribut sudah didefinisikan, mereka merujuk foreign key, di mana foreign key-nya employee number. Ini berarti dia mereference atau mengambil dari tabel employees yang atributnya bernama employee number atau emp_no. Dan di sini juga terlihat bahwa primary key-nya adalah employee number, from date gitu. Nah, agar tidak bingung maksudnya ini apa, kita langsung buka query saja di sini. Nah, setelah kita tahu bahasa MySQL tentang membuat tabel, kita bisa beralih ke data manipulation language. Jadi di sini kita bisa lihat ada kata-kata select bintang from employees. Di sini maksudnya select bintang itu kita memilih semua atribut yang ada di from ini, tabelnya biasanya di tabel employees. Itu limitnya 5. Kita bisa tambahkan di sini kondisi, misalkan select bintang from employees where gendernya, misalkan gender sama dengan, karena gender ini dia bukan angka, maka kita kasih tanda petik seperti ini ketika gendernya M. Kemudian kita kasih limitnya misalkan 10 gitu aja. Kemudian kita jalankan di sini. Nah, ini sudah terlihat dia melakukan query untuk menampilkan data, karena kita pakai select bintang from employees, di mana gendernya sama dengan M atau gendernya yang M. Di sini sudah tidak terlihat yang gendernya F ya. Kan tadi gender ada male, ada female yang di
wakilkan dengan huruf M dan F saja, ada hire date. Nah, kalau misalkan kita nggak mau mengambil semuanya, select bintang ini bisa kita ganti, misalkan select EMP number, kita mau first name-nya aja, misalkan first name, kita mau sekarang sama gendernya. Nah, ini berarti kita berikan, hanya mau memilih employee number, first name sama gendernya aja dari tabel employees, di mana gendernya laki-laki atau M, yang kita limit jumlahnya 10 aja. Ini kalau kita run, nah dia yang muncul hanya employee number, first name sama gender. Jadi tahu ya bedanya select bintang sama yang select bukan bintang. Kalau selectnya bukan bintang, kita ganti sebagai atribut dari tabelnya, maka yang muncul hanya atribut yang kita pilih saja di sini. Oke, jadi ini sedikit pengenalan mengenai bahasa SQL yang tadi di awal yang ada create table itu lebih ke data definition language. Kalau yang kita pakai select ini yang kita melakukan query itu biasanya disebut data manipulation language. Oke, nah sebelum itu kita bisa mengecek juga database apa sih yang ada di SQL server kita. Itu dengan cara menggunakan, kita hapus dulu ini, kita pengen tahu show database seperti ini, show database, kita jalankan. Oh sorry, kurang S1, show databases. Nah ini terlihat ya bahwa di sini sudah ada database employees, dan yang information schema, MySQL, performance schema ini bawaannya sudahan. Jadi di sini kalau kita mau tahu apakah database employees benar-benar sudah terinstall di MySQL kita bisa pakai show databases ini. Nah, terus kalau misalkan kalian melakukan select tadi, terus kemudian nggak muncul error di sini, kita bisa pilih ini employees, klik kanan, set as default schema atau set as default scheme. Jadi di sini dia bisa langsung merujuk ke database ini. Terus kita juga mau lihat tabel-tabelnya beneran sama nggak sih dengan yang ada di skemanya. Kita bisa lihat show tables. Kita enter. Nah ini. Jadi beberapa tabel-tabelnya di sini yang jelas sudah ada employees, ada department employees, department manager, salaries, titles. Nah, ini current debt employee dan debt employee date. Ini kalau kita lihat di employees.sql itu merupakan view. Di sini ada view, department, employee, latest date. Nah, ini hanya sebagai view, dia tidak membuat tabel baru. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga ketika kita mau menginstal database employees ini, kita akan dirujukan ke GitHub. Jadi kita akan downloadnya dari sini ya. Nah, waktu kemarin kita mendownload juga keluar seperti ini. Nah, di sini ditunjukkan ada berapa record sih di tabel employees, ada berapa record di tabel departments. Nah, kita mau mencocokkan aja nih sama nggak yang kita download dengan yang kita jalankan di MySQL kita. Kita bisa ke sini, kita buka MySQL Workbench-nya. Saya tata dulu. Bisa. Jadi untuk mengetahui apakah jumlah recordnya sama antara yang ada di database employee yang kita download dengan yang kita install, kita bisa pakai select count bintang as jumlah pegawai from employees. Kita coba jalankan. Nah, di sini jumlahnya adalah 300.024. Di sini sudah sesuai ya. Jadi maksudnya di sini select count itu kita mau menghitung jumlah record yang ada di tabel employees.
di sini kita ingin mencocokkan aja sih sudah benar atau belum datanya. Di sini sudah benar ya, employees-nya ada 300.024 di sini juga. Nah, S ini dia hanya sebagai nantinya dia disimpan di kolom apa gitu. Jadi kita membuat kolom namanya jumlah pegawai di sini. Makanya munculnya jumlah pegawai. Ini bisa kita ganti sesuai kita, terserah kita pengennya apa. Kemudian kita juga select lagi. Select count, kita kasih tanda asterisk S jumlah department from departments. Ini kita jalankan. Kelihatan ya, jumlah departemennya di sini sudah 9. Jadi kita menjalankan select yang kedua atau query yang kedua. Jumlah departemennya 9, di sini juga 9. Jadi di sini terlihat bahwa apa yang kita download dan yang kita install sudah sesuai. Nah, jadi sekian informasi dari saya mengenai database employees yang ada di MySQL yang akan kita gunakan sebagai latihan kita dalam melakukan query menggunakan bahasa SQL nantinya. Jadi tadi kita sudah belajar gimana sih cara membuat database dan membuat tabel. Kalau lewat bahasa SQL kita bisa lihat atau mencontoh formatnya dari sini, dari employees.sql. Dan dalam melakukan query kita bisa menggunakan select seperti ini. Dan semoga sedikit pengetahuan saya tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati.